Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Kesatilingga. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai zaman Romawi kuno, lebih tepatnya kepada cara berbusana dan berpakaian pada zaman Romawi kuno ini. Zaman Romawi kuno masih sangat dipengaruhi oleh zaman Yunani kuno. Salah satunya adalah cara berpakaiannya. Baju yang bernama baju kiton ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan masih dikembangkan. Baju kiton sendiri merupakan baju yang terbuat dari kain persegi yang diberi ikatan di bagian pinggang, lalu dibiarkan jatuh dan terurai sesuai dengan lekuk badan. Laki-laki biasanya menggunakan baju ini sampai menutupi lutut, sedangkan untuk wanita sampai menutupi pergelangan kaki. Macam-macam kain. Fashion di Romawi kuno belum banyak berubah dalam kurun waktu hampir 1000 tahun. Kebanyakan orang menggunakan baju yang berasal dari wool atau linen. Pada zaman kekaisaran, bahan linen halus diimpor dari Mesir. Bahan katun halus diimpor dari India. Tetapi harga bahan ini sangat mahal. Kemudian ada bahan sutra yang diimpor dari Cina. Namun, barang ini menghabiskan uang 3 kali lipat dari beratnya dalam emas. Kemudian ada juga bulu atau fur dan kain flanel yang digunakan terutama pada cuaca yang dingin. Kemudian ada pakaian wanita. Sebagai pakaian dalam, wanita biasanya menggunakan cawat dan terkadang juga menggunakan bra atau korset. Setelah itu mereka mulai menggunakan tunik yang berasal dari wool halus atau linen. Di atasnya mereka menggunakan stola. Kemudian pada masa awal, wanita menggunakan toga, tetapi nantinya pala menjadi tren sehingga tidak digunakan lagi toga itu dan hanya digunakan oleh para laki-laki. Pala sendiri merupakan kain besar yang dapat dibentuk di atas stola dalam berbagai cara. Berikut adalah stola. Stola merupakan simbol pernikahan yang secara terbuka menyatakan kehormatan dan kepatuhannya pada tradisi. Biasanya pelacur dan perempuan yang telah berzina atau dihukum karena perzinaan tidak diizinkan memakai stola. Kemudian di sini dapat kita lihat ada pakaian pria. Pria awalnya hanya memakai pakaian dalam berupa cawat. Saat tidur, kemungkinan mereka juga hanya memakai pakaian dalam tersebut. Di atasnya mereka menggunakan tunik yang terbuat dari 2 persegi panjang, dijahit pada sisi pinggang dan bahunya, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Dikatakan bahwa saat cuaca dingin, mereka memakai 4 tunik sekaligus. Kemudian ada toga. Toga awalnya semua orang dapat memakai baju ini. Wanita, pria semua memakai baju ini, tetapi seiring berjalannya waktu, hanya laki-laki berstatus tinggi yang dapat memakainya. Toga dipakai di atas tunik. Awalnya toga hanyalah selimut wool besar yang membungkus badan. Namun nantinya tunik menjadi lebih rumit dengan lipatan yang sulit. Banyak orang yang tidak menyukai toga karena berat, aneh, dan sulit untuk dibersihkan. Biasanya kain yang digunakan untuk toga ini panjangnya lebih dari 6 meter. Ada perbedaan antara tunik dan toga. Tunik merupakan pakaian dalam yang dikenakan, sedangkan toga dianggap sebagai pakaian luar yang dililitkan. Toga sendiri ada berbagai macamnya, dibagi berdasarkan warna untuk membedakan status dan pekerjaan. Warna biru pada toga digunakan oleh para filsuf, hijau oleh para dokter, ungu oleh para raja dan para jenderal atau prajurit yang menang perang, kemudian toga putih dengan pinggiran ungu untuk petinggi dan para menteri. Warna utama busana Romawi meliputi warna-warna berikut. Contohnya yaitu putih, ungu, biru, merah skarlet, kuning, hijau, coklat, dan hitam. Inilah busana yang terinspirasi dari busana bungkus yang sudah berkembang dari zaman dahulu pada zaman Romawi kuno hingga sekarang pada zaman milenial.
Selain busana bungkus, terdapat juga busana kutang. Busana kutang ini juga sudah berevolusi dari zaman Yunani kuno, yang sampai sekarang akhirnya menjadi busana-busana yang cantik seperti yang ada di gambar ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian beberapa info ini, dan terima kasih karena telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menyaksikan.